Baik, selamat pagi anak-anak. Semuanya kabarnya sehat? Sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, kita akan berdoa dulu supaya Muslim untuk memimpin doa. Silakan Muslim. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Muslim. Baik, kita akan lanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu prosedur pemasangan PHB. Ada yang tahu PHB itu fungsinya untuk apa? Pembagi apa? Perangkat untuk pembagi. Baik, pada materi yang lalu itu kita sudah belajar tentang komponen-komponen instalasi listrik. Berikut komponen untuk PHB-nya. Nah, komponen di dalam PHB itu salah satunya apa? MCB. MCB fungsinya untuk apa? Penghubung untuk menyalurkan tenaga listrik atau instalasi listrik. Nah, betul. Nah, jadi masih diingat. Nah, kemudian kalau MCB itu ada berapa tipe, artinya ada berapa ampere kalau dilihat di materi ajarnya itu? Ada 2 ampere, terus 4 ampere. Nah, seperti yang Bapak jelaskan minggu lalu bahwa anak-anak sekalian untuk melihat MCB di rumah masing-masing ada berapa ampere. Kemarin ada yang 1, ada yang 2. Kenapa ada 2? Untuk membagi lampu dan selotak. Terima kasih Wibisono. Oke, kemarin ada yang berbeda-beda. Nah, sekarang kalau misalnya MCB-nya itu 2 ampere, dayanya berapa yang diberikan? Berapa? 450. 450 dari mana? Dari mana? 450. Siapa yang bisa? 450 perkalian antara 2 ampere dan tegangan. Jadi nanti setelah anak-anak ini belajar prosedur pemasangan PHB, tahu cara membagi arus, cara membagi bebannya, cara mengelompokkan bebannya, apakah mau dipisah jadi 2 untuk lampu dan untuk stop kotak dan untuk misalnya pompa, tergantung kondisi dan situasi di lapangan. Tetapi sesuai aturan sebaiknya untuk instalasi penerangan dan instalasi tenaga atau stop kotak itu dipisah. Nah, kira-kira demikian. Nah, setelah nanti anak-anak itu belajar ini, tentunya tahu cara memasang prosedur PHB yang benar. Nah, pembelajaran kali ini terkait dengan masalah yaitu mengapa MCB di PHB itu kadang-kadang turun. Jadi ini penjelasannya sedikit tentang prosedur PHB. Yang pertama, PHB itu bentuknya seperti ini. Ada beberapa macam, nanti bisa dilihat di materi ajarnya. Ini ada kotak kecil yang di rumah yang kemarin sempat Bapak kasih tahu. Ini ada 2 MCB atau 3 MCB. Kemudian ini lari yang ke KWH yang di luar. Terus ini baru lari ke beban instalasinya. Misalnya ada 2 grup atau 3 grup. Grup 1, grup 2, grup 3 ini masuknya. Nah, tinggi daripada PHB ini adalah 170 cm atau 1,7 meter. Ini batas yang paling bagus, yang paling ideal. Kemudian maksimal 2 meter dan minimalnya adalah 1,5. Nah, setelah kita mengetahui prosedur PHB ini, dipasangnya tentunya di tempat yang terjangkau dan mudah dilihat dengan ketinggian 170 cm. Kemudian di LKPD itu bisa dibagi 2 kelompok, misalnya ini kelompok lampu dan ini kelompok stop kontak atau tenaga atau pompa. Nah, ketika kita menghitung PHB ini, maka kita jadi akan tahu untuk menghitung arus yang dipakai, kemampuan hantar arus untuk penghantarnya berapa mili, itu nanti di tabel ada. Kemudian rekapitulasi gayanya. Jadi kalau di contoh itu misalnya ada 5 lampu kali 10 watt. Kemudian ada 2 stop kontak 200 VA. Kemudian ada stop kontak 2 kali 150 VA. Ini kemudian nanti dayanya akan dijumlahkan,
kemudian dari total daya ini, maka dayanya harusnya akan ketahuan dayanya berapa dibagi tegangannya. Jadi akan ketahuan berapa I nominalnya, sehingga I nominalnya ini nanti yang untuk memakai kebutuhan daripada arus pembatas arus di MCB ini. Nah, kenapa persoalannya kadang-kadang MCB turun? Karena mungkin perhitungan antara daya yang terpasang dengan MCB itu tidak sesuai. Misalnya di sini 1500 VA dibagi 220 itu jatuhnya kurang lebih 7 ampere. Kalau dikasih ampere 6 tentunya ini akan turun atau ngetrek. Nah, itulah kadang-kadang terjadi persoalan seperti itu yang di rumah, yang kemarin sempat Bapak bisa melihat kondisi di rumah masing-masing. Nah, ketika sudah ketahuan I nominalnya ini, maka untuk mengakomodir arus daripada yang ada di instalasi, maka I nominalnya dikalikan 125% menjadi misalnya 7,8 ampere, sehingga MCB yang dipakai adalah 10 ampere. Dengan kemampuan 10 ampere, maka kemampuan untuk mengakomodir 1500 ini tentunya sesuai dan masih di bawahnya. Nah, ini yang terjadi pada persoalan mengapa PHB ngetrek. Nah, ini nanti disesuaikan saja untuk jumlah dayanya, lampunya, stop kontaknya sesuai permintaan di tugas dari KPD, kemudian dibuat rekapitulasi dayanya, kemudian dibuat arus MCB masing-masing grup 1 maupun grup 2, kemudian MCB cabang untuk di MCB induk untuk di KWH ini berapa ampere. Tentunya kalau misalnya di sini 2, 4 ampere, di sini pasti 6 ampere. Berapa daya yang diberikan oleh PLN? 1300 VA karena perkalian antara arus dan tegangan 220 volt. Nah, ini nanti akan menyesuaikan beban yang ada di sini. Nah, ini sedikit penjelasannya, bisa nanti dibaca di materi ajar dan nanti bisa melihat PHB yang sesungguhnya. Misalnya MCB atau PHB turun itu penyebabnya apa? Nanti kelihatan dari situ. Coba kita turunkan ke rekapitulasi dayanya. Nah, ini sambil memperhatikan ini kelihatan ini dari PLN, ini ada MCB, ini kemudian jumlahnya berapa nih, lampu berapa, stop kotak berapa. Kalau yang lain bisa dihitung saklar tunggal sama saklar serinya ini berapa, sehingga kelihatan tadi. Ini dibagi 2 grup, stop kontak dan lampu. Nah, ini contohnya di materi ajar seperti ini. Nah, LKPD tolong dikerjakan sesuai ini. Nah, nanti dipresentasikan lagi. Kenapa permasalahannya kadang-kadang MCB di sini turun atau MCB di sini turun. Nah, itu yang perlu di pembelajaran kita mencari tahu. Nanti kalau ketahuan sudah bisa membagi arus dan daya di situ akan ketahuan. Makanya tadi ada jawaban yang karena kelebihan pemakaian beban. Nah, misalnya seperti itu. Ayo nanti dipresentasikan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Turun. Nah, ada yang sudah selesai? Bisa mempresentasikan itu tadi? Lihat contohnya ini. Contoh di materi ajarnya seperti ini. Di LKPD sedikit berbeda. Dan coba lihat tabelnya. Saya coba lihat tabelnya dulu. Tabelnya di bawahnya tabelnya. Nah, ini cara perhitungannya. Cara perhitungan T menghitung yang satu fasa. I sama dengan daya dibagi tegangan dikali cos P. Ini watt pasti watt. Tetapi bisa juga I sama dengan P per V. Ketemunya adalah VA. Atau I-nya ini adalah arus, kalau P-nya P sama dengan V kalikan I, ketemunya volt ampere. Itulah daya yang diberikan oleh PLN. Misalnya 900 watt. Kalau ini hasil KHA dikalikan 125. Ini seperti contoh, sehingga dilihat dari tabel itu 6 ampere dan dengan pengantar kabel 2,5. Ini bisa dilihat di tabelnya. Perhitungannya kira lebih seperti itu. Groundingnya, kemudian fasanya ke sini. Nih, bisa diperhatikan. Jelas ya, itu PHB. Pemasangannya, isinya apa,
kemampuan arusnya, mau dibagi berapa kelompok, untuk apa saja, dayanya sudah ketahuan, rekapitulasinya sudah ketahuan, besar MCB-nya sudah ketahuan, cara pemasangannya sudah ketahuan tadi 1,7 di dekat area yang mudah dijangkau dan terlihat, kemudian bisa dikelompokkan untuk stop kontak sendiri dan untuk lampu sendiri, supaya nanti bisa menjawab persoalan kita, yaitu mengapa PHB, ya salah satunya komponen PHB MCB-nya ngetrek. Sudah, waktunya sudah mau habis. Siapa yang bisa mempresentasikan dulu dari gambar dan dari persoalan mengapa tadi MCB turun, kemungkinannya apa? Tadi sudah diutarakan dari teman yang lain. Belum? Wibisono? Udah, oke. Kita beri aplaus untuk Wibisono. Mau presentasi Wibisono? Silakan menghadap ke sini. Dan sekarang kembali menghadap ke sini. Nanti dipersiapkan mau dari LKPD tadi. Ya. Harus I per P per V sama dengan P-nya 500 dibagi 220. Hasilnya 2,27 ampere sama dengan 4 ampere. 4 ampere. Terus yang satu? Yang ini dibuat satu grup? Baru satu. Baru satu. Yang satu lagi berapa? Berapa ampere? Lagi itu, Pak. Lagi itu belum selesai. Coba. Oke, dilanjutkan. Diskusi anak-anak sekalian, dari Bapak bertanya langsung dan berkomunikasi, ternyata ada beberapa kesepakatan, artinya ada beberapa titik simpul yang terjadi pada permasalahan MCB turun tadi. Yang pertama, satu apa tadi? Kelebihan beban. Yang kedua, ampernya kurang. Terus ketiga, untuk menghadapi itu biasanya MCB dikelompokkan. Nah, itulah titik-titik poin cara membagi arus dengan daya agar sesuai, sehingga kemungkinan tersebut tidak akan terjadi lagi. Nah, terus untuk PHB sendiri dipasangnya standarnya seperti apa? 1,7 dari lantai. Terus kemudian untuk pengantarnya sendiri dengan pengantar berapa untuk instalasi lampu? Kabel pengantarnya 1,5 mili. Terus kalau untuk yang stop kontak berapa? 2,5 mili. Nanti anak-anak bisa lihat di tabel antara arus dan pengantar, nanti bisa akan kelihatan. Nah, dari materi yang Bapak jelaskan dan dari hasil diskusi ini, nanti anak-anak akan menyelesaikan untuk gambar wiringnya itu tadi, terus kemudian perhitungan dayanya, kemudian dibagi ke dalam 2 kelompok. Nah, nanti itu yang akan kita praktekkan untuk pertemuan selanjutnya. Sudah cukup? Sudah cukup. Baik, anak-anak, demikian pertemuan singkat materi pembelajaran tentang prosedur pemasangan PHB dan pekerjaan menghitung untuk rekapitulasi daya maupun arus dan penghantar. Yang ini semoga nanti bisa diterapkan dalam praktek selanjutnya sesuai aturan yang telah disepakati atau aturan yang sudah ada di dalam puil. Makanya nanti baca lagi kembali puilnya, baca lagi materinya atau modulnya atau LKPD-nya, dipahami, dimengerti, sehingga besok pada pelaksanaan praktek tentunya akan lebih mengerti dan akan lebih tampil dalam mengerjakan serta menguji rangkaian tersebut. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih, selamat siang, dan sebelum pulang kita akan tutup dengan doa. Silahkan Wibisono untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri kajian hari ini, mari kita berdoa dengan percayaan masing-masing. Doa dimulai.
terima kasih Wibisono, selamat siang dan selamat pulang, tetap jaga kesehatan dan semangat untuk belajar. Terima kasih.